warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Yang saya cintai sahabat-sahabat Anita Indigo Channel, sahabat-sahabat Tris Abdillah Channel, dan sahabat-sahabatku PCLN Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun kalian berada. Oke sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan Anita yang ngecaprak mulu sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, semoga sehat selalu. Nah, masih kembali bersama sahabat saya Cak Tris ya. Next kemarin kan di season 1 saya janji akan lebih dalam lagi nih perjalanannya seorang Kori gitu kan. Sahabat-sahabat kita mau tanya-tanya lagi, Cak. Boleh ya, Cak ya? Tanya-tanya sedikit gitu kan. Tentang perjalanan prestasi, perjalanan dan prestasinya Cak Tris ini. Kan kemarin di part 1 itu sudah dibahas dari sejak sekolah kan jadi Kori. Nah, selama ini prestasi apa aja Cak yang didapat? Prestasi awal pernah juara tartil satu pondok, terus lomba azan satu pondok pesantren, terus alhamdulillah yang baru-baru ini juara nasional meskipun MTQ-nya virtual. Luar biasa ya sahabat-sahabat. Jadi cukup banyak ya? Ya nggak banyak sih, ya mungkin masih pengen yang lebih lagi. Iya, karena kalau prestasi itu harus diraih terus ya. Benar. Jadi jangan ada bosennya untuk kita mendapatkan sebuah prestasi sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat nih yang ingin sukses, kesuksesan itu diraih bukan ditunggu ya sahabat-sahabat. Jadi kalau kita ingin sukses berarti kita harus meraih kesuksesan. Kalau kita ingin berprestasi ya kita harus mencapai sebuah prestasi tersebut gitu. Nah terus ya untuk pondoknya sendiri itu untuk khusus belajar jadi Kori itu di daerah mana? Kalau untuk saya pertama kali awal mondok dan belajarnya itu di daerah Jawa Timur, tepatnya di Gresik. Jawa Timur, di daerah Gresik. Di Bungah, nama kecamatannya, Kecamatan Bungah. Nama pondok pesantrennya apa? Nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Nurul Quran Al Istiqomah. Oh, jadi memang khusus untuk Al-Quran. Pimpinan? Pengasuhnya Romo Kiai Haji Saiful Munir. Oh, Kiai Saiful Munir ya. Itu berapa lama mondok? Mondok sih ya nggak lama, sekitaran 10 lah. 10 tahun. 10 tahun lama juga ya. Terus nah selama di pondok itu keluh kesahnya apa? Sebagai seorang santri pasti kan ada keluh kesahnya kan. Yang santri kalong aja banyak keluh kesahnya. Apalagi yang 10 tahun nih ya Cak ya. Untuk keluh kesah pertama ya satu yang pasti dengan orang tua. Terus yang kedua ya kita harus terbiasa dengan yang tadinya enak di rumah, jadi harus bisa nyesuaiin mandiri. Terus yang ketiganya ya ya itu tadi lah, seputaran orang tua sama lingkungan. Lebih terbatas gitu ya. Terbatas, jadi kita nggak sebebas anak-anak di luar. Jadi dibatasin, apa-apa itu dibatasin. Karena ya nantinya buat kita sendiri sih sebenarnya. Iya, jadi tuh buat adik-adik santri ya jangan sedih kalau kalian belajar yang memang seperti itu. Namanya di pondok pesantren itu dibatasi baik dari finansial, pergaulan, terus cara makan juga lebih beda kan. Kalau kita ikut orang tua sendiri minta jajan ini jajan itu boleh ya Cak ya. Kalau di pondok nggak boleh. Nggak boleh sahabat-sahabat. Jadi ada batasannya gitu. Terus waktu itu diatur ya, kayak ibadah, tidur, ngaji. Terus ini ada pondok salafi atau ada modern? Ada sekolahnya? Kalau saya sih cenderung ke modern ya, berarti ada sekolahnya ya. Enak masih kalau kayak gitu. Tapi kalau untuk masak itu masak sendiri apa bareng-bareng? Kalau untuk masak di pesantren tuh dulu ada jadwal. Oh, ada jadwal. Jadi gantian ya. Gantian pengurus sama santri. Iya. Meskipun laki-laki masak sendiri. Iya. Oh, seru berarti ya. Iya. Kadang kan kalau di zaman sekarang gitu, apalagi di daerah Jakarta kebanyakan udah ada tukang masaknya atau catering ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu kurang mendidik para santri untuk mandiri. Terus
kurang pengalaman ya, kurang seru karena kalau dulu kita masak ya kayak gitu berkelompok itu lebih ada pengalaman ya sahabat-sahabat kalau menurut saya. Untuk kalau pendapat saya pribadi sih, kalau setiap pondok itu ada tukang masak, itu mungkin udah apa ya, bukan kita bukan ini, wah ini berarti nanti kedepannya anaknya nggak bisa masak nih, bukan begitu. Mungkin maksudnya pengasuh biar fokus belajar juga bisa gitu juga, ya. Karena kan sekarang rata-rata pondok kan anak-anak harus pokoknya ngaji sama belajar ya, tapi kalau untuk di pondok pesantren saya pribadi semua, iya. Jadi ya masak, terus beres-beres, terus ngaji, ya itu tetap santri. Pokoknya harus pandai membagi waktu ya. Kalau di sini juga masih gitu kan, masak bareng-bareng gantian. Masih. Iya. Nah terus apa namanya? Tadi kan keluh kesahnya tuh di pondok ya. Kalau pengalaman yang nggak terlupakan nih selama menjadi kori atau selama mondok itu apa? Ada nggak? Kalau untuk pengalaman yang nggak terlupakan itu ya waktu pas makan bareng, rebutan. Terus bukan rebutan sih, maksudnya di situ tuh ada momen gitu. Ini loh kebersamaan kami nih di sini gitu. Jadi seru. Jadi bukan berarti apa ya, nama makan bareng-bareng wah jorok gini-gini, enggak, karena nanti ketika kita udah nggak di pesantren pasti kita kangen momen itu. Satu itu, terus kedua kalau pas lagi ngaji bahasanya ngaji apa ya, ya habis selesai ngaji gitu, terus kumpul biasanya kan ngobrol gini-gini, ada yang ini ya itu pas udah keluar itu jadi inget gitu ya. Inget jadi pengen ya Allah, kadang pengen mondok lagi gitu. Tapi giliran pas mondok ada nggak teman-teman yang nyebelin? Pasti ada. Pasti ada. Karena kan banyak tuh santri. Iya, karena banyak ya kan karena nggak cuman dari suku Jawa aja, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Medan, terus ada yang dari Aceh juga. Banyak ya berarti. Banyak. Itu satu kamar berapa santri itu waktu di Gresik? Kalau di Gresik waktu itu saya ada 8. 8. Ada yang 8, ada yang 12, ada yang ya sesuai ini kan, yang sekolah sama yang kuliah dibedain. Dibedain. Ada yang dewasa juga berarti. Ada. Itu tapi khusus ke tahfiz ya. Kalau untuk pondok saya sih semua. Ada tahasus kitab, terus Quran, qiraah, terus tahfiz, tapi untuk awalan tahfiz ada. Awalan cuman bukan ke tahfiz sih, umum semua. Jadi semua ya, belajar semua. Terus kalau apa namanya, awal-awal pertama kali prestasi itu di pondok apa pas sudah keluar pondok? Awal prestasi ya dari pondok dulu. Pas sudah besar gini baru keluar. Bukan keluar sih sebenarnya, apa ya, namanya kita dulu belajar, nantinya kalau kita ditakdir Allah emang jadi pengajar untuk menyampaikan apa yang kita pelajarin, ya mau nggak mau kan kita nggak selamanya di pesantren terus. Nah terus nih apa namanya, untuk adik-adik, pesan untuk adik-adik, edukasi untuk generasi muda ya kan, untuk para remaja, apa sih yang ingin Cak Tri sampaikan gitu loh untuk adik-adik kita supaya mereka tuh mau belajar. Kadang kan nih anak-anak zaman sekarang nih pada males-males tuh kalau hafalan, ya kan? Ya, untuk adik-adik yang masih nyantri, meskipun yang bukan santri, karena tolabul ilmi itu hukumnya wajib. Jadi nggak orang yang di pondok pesantren aja, meskipun di rumah juga bisa tetap belajar. Tapi untuk pesan khusus saya buat adik-adik yang lagi nyantri, sabar, ikhtiar, dan jalani. Itu aja. Karena seberapa besar prosesmu itu nanti menentukan hasil. Untuk para hafidho, untuk para qori'ah, semuanya tetap semangat, ikhtiar, lahir batin, insya Allah nothing impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Tetap percaya sama diri sendiri, minta doa restu sama orang tua, dan yang paling penting khidmat ke guru kalian masing-masing. Itu aja mungkin pesan dari saya. Terus apa namanya,
Nah ini adik-adik tuh ya, tadi udah Catri sudah menyampaikan pesannya. Jadi buat adik-adik yang lagi di pondok, jangan bersedih kadang-kadang nih putus asa nggak bisa belajar ya kan, atau minta pulang. Itu sering tuh saya dengar tuh santri kayak gitu, karena anak saya pribadi juga mondok jauh lagi kan, di seberang sana di Madura, saya pondokan di sana. Tapi kalau di tempat anak saya sih santrinya nggak terlalu banyak, jadi fokus gitu, ngepantau gitu kan. Ya, terus nih Cak, kalau untuk schedule minggu-minggu ini ada schedule nih. Kan tadi kan padat kan jadwal katanya tuh kalau bulan Maulid. Ini mau kemana rencana ini setelah ini? Setelah ini insya Allah nanti tanggal 21 Oktober acara, ya alhamdulillah dapat undangan Maulid sekaligus suruh baca Al-Quran di Lampung. Oh di Lampung, alhamdulillah. Sekalian pulang kampung berarti ya? Ya sekalian nengok orang tua. Nengok orang tua ya. Lampungnya Lampung mana Cak? Kalau saya Lampung Selatan. Oh Lampung Selatan. Jati Agung. Oh Jati Agung. Jauh juga ya dari sini ya? Kalau perjalanan sih kalau normal 7 jam lah. 7 jam. Oh itu masuknya kota apa udah daerah? Lampung daerah kalau daerah. Selatan daerah cuman dari perkotaannya nggak jauh. Oh nggak jauh. Iya tuh sahabat-sahabat ya, kita berbagi pengalaman sahabat-sahabat gitu. Jadi kalau untuk menjadi seorang qori itu banyak step by step yang harus dipelajari ya. Ya bukan qori aja sih, untuk semuanya. Iya untuk semuanya. Pokoknya apa yang kalian mau, apa yang kalian pengenin, kejar, usaha, pasti nanti ada hasilnya. Amin. Tidak ada nggak mungkin, nothing impossible. Nah itu apa namanya ya kalau untuk sama ya berarti sama aja. Kalau untuk ya saya pribadi, kalau saya kan lebih senang ke dunia spiritual ya. Kalau saya pribadi itu tantangannya pun ada, harus banyak puasa, tirakat ya kan, wirid, muti. Nah kalau tadi kan di qori itu belajar olahraga, itu berarti apapun itu tetap harus ada prosesnya ya. Belajar dan terus belajar sahabat-sahabat gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk mempelajari sesuatu. Benar banget. Kita harus, kalau untuk mau berprestasi itu ya kita harus berusaha dulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita nggak mau berusaha, bagaimana kita mendapatkan hasil yang maksimal sahabat-sahabat ya. Terus tadi aku mau nanya apa lagi ya, lupa. Selama ini kan lebih senangnya ke qori ya kan, tapi sholawatan juga sering. Kalau sekarang malah ke sholawatnya. Oh senangnya ke sholawat. Tapi pernah mendapatkan prestasi nggak kalau dari sholawat? Sholawat alhamdulillah, waktu ada acara Sabta Wira Krama itu waktu di pondok dulu. Oh di pondok dulu. Ya alhamdulillah dapat apa ya bahasanya ya grup sama vokal terbaik. Oh ya alhamdulillah ya, pokoknya selalu berprestasi ya. Ya kan semua kan ngikutin. Kalau kata guru saya, kalau kamu akhiratnya dulu, pasti dunianya ikutin ya. Prestasi itu udah pasti kalau kita ada skill gitu. Pasti, jangan, dan yakin juga itu perlu. Kita punya skill tapi kita nggak yakin ya nggak bisa. Harus yakin, terus percaya diri. Tuh sahabat-sahabat, semua itu harus dasar hakul yakin ya sahabat-sahabat. Ini banyak juga loh Cak, kadang-kadang pasienku itu ngeyel ya kan, apa-apa mbak mana ya kok belum kecapai ya, doa juga kan ada prosesnya. Bener. Maunya instan kayak makan cabai, hari ini berdoa besok dikabulkan. Mie aja yang instan masih harus dimasak kan. Nah iya tuh sahabat-sahabat, jadi harus sabar, ada prosesnya ya kan, jangan apa-apa instan gitu. Nah kalau Catri sendiri nih, berat awalnya mondok itu keinginan orang tua atau pengen sendiri? Kalau awal mondok itu sebenarnya dorongan orang tua. Rata-rata dorongan orang tua. Tapi di situ sayanya juga ikhlas gitu. Ikhlas. Dan orang tua saya masukin ke pesantrennya bukan pesantren yang bener-bener apa ya namanya ketat gini-gini kan. Saya nggak mau kalau yang terlalu ketat gitu. Jadi ya udah, kebetulan ada referensi dari saudara, ini ada pesantren, nggak apa-apa, gini boleh, yang penting ngaji sama ibadah, belajar. Akhirnya diantar
anterin lah ke situ. Karena kan jauh dari Lampung ke Gresik. Lumayan. Iya. Dan juga cuma jauh lagi. Dulu saya 2011. Itu diantar apa kalau pas libur itu pulang sendiri apa diantar? Dijemput? Kalau berangkat itu waktu awal pertama kali masuk pesantren itu diantar sama saudara. Oh, sama saudara. Iya, saya aja anak saya nggak berani pulang sendiri sampai sekarang, masih dijemput, diantar. Karena jauh juga sih, Mbak. Oh. Jauh kan dari Lampung ke Gresik kan. Iya, jauh. 30 jam lebih. 30 jam lebih. 30 jam lebih. Dulu belum ada tol Trans Jawa udah ini. mabuk di mobil dulu aja. Tapi alhamdulillah emang dari kecil itu emang udah biasa jadi nggak mabuk. Iya kan dulu sering diajak orang tua juga ke Jawa, sering ke Jawa. Oh, dulu sering ke Jawa. Dulu sering ke Jawa, tapi belum di pesantren gitu. Berarti ada keluarga di daerah Jawa, ada keluarga? Daerah Jawa banyak. Oh, banyak. Saudara masih di Solo masih banyak ya? Masih banyak di Solo ada. Terus di Malangnya ada, banyak saudaranya di Jawa. Iya, banyak saudara di Jawa ya. Iya. Banyak saudara di Jawa. Terus nih, gantian saya mau nanya sama Mbak Anita. Kalau untuk di spiritual ini tantangannya apa sih? Tantangannya kalau untuk tingkat kesulitan jin, menurut saya semua jin sama ya, dengan ayat-ayat Allah pasti takluk. Tapi saya lebih kesulitannya itu menghadapi pasien-pasien yang rewel. dalam artian rewel gimana nih? Kayak ya tadi saya bilang, doanya pengen instan, harus hari ini selesai, hari ini jadi, sedangkan kan semua butuh proses dan ada tahapannya. Nah kayak gitu, itu menurut saya adalah ujian bagaimana saya harus menjadi orang yang lebih sabar, ya kan nggak mungkin saya marah-marahin. Sedangkan mereka minta bantuan kita melalui perantara kita, melalui doa kita gitu. Jadi ya itu ujian saya menyikapi mereka, supaya saya juga harus meningkatkan kesabaran saya gitu di situ. Ya kadang gitu, apalagi kalau mama kan pusing juga. Gitu. Itu satu yang pengen saya tanya. Terus yang kedua nih, pernah nggak sih ngalamin kejadian aneh waktu lagi ngobatin pasien apa-apa? Pernah, kena santet pernah malah. Saya sendiri. Jadi waktu itu pengalaman saya ngobatin, setelah pulang ngobatin itu biasanya kan saya mandi bersih ya kan, terus langsung sholat aja tahajud. Cuma namanya perempuan kan ada kotornya. Nah pada saat itu halangan lah saya tidur. Nggak, saya pikir kan lagi halangan berarti kan nggak perlu mandi. Tidur, habis itu pada saat saya tidur itu saya mimpinya itu ada orang seperti sosok genderuwo lah, rambutnya itu gimbal. Habis itu saya mimpi diginiin pakai garpu perut saya. Tapi pada saat saya bangun bajunya berdarah beneran gitu, lukanya juga masih ada. Itu udah lama apa baru-baru ini? Udah lama, udah 6 bulan yang lalu lah. Nah itu sampai saya konsul ke guru besar saya waktu itu kan, kalau saya kan perwakilan cabang, saya konsul ke guru besar saya ke pusat, ya memang katanya kena santet udah 2 minggu gitu. Jadi dia nyari saya di saat saya lengah. Nah akhirnya dari situ itu jadi pelajaran juga kan buat saya nih, bagaimana saya harus menyikapinya. Jadi saya jadinya sekarang, karena saya udah nikah, udah berkeluarga, saya suntik yang nggak head supaya nggak head kan, jadi wiridnya nggak putus tuh, tirakatnya nggak putus di situ. Jadi kan ada ada pelajaran lah, ada pengalaman untuk saya berusaha memperbaiki lagi. Kalau dulu saya nggak suka mondok waktu kecil. Saya itu orang yang paling malas ngapalin. Jadi kakak saya yang nomor 2 mondok pesantren, dia hafiz Quran, terus hadis juga hafal. Tapi kalau saya enggak, saya lebih senang santri kalong. Jadi santri kalong, ngaji pulang gitu ya. Belajar kitab ya, belajar Al-Quran. Cuma saya enggak hadis karena dulu saya orangnya malas ngapalin gitu. Nah terus kan memang kalau anak indigo itu kacau ya pikirannya, karena kan sering melihat makhluk-makhluk aneh. Jadi saya itu sekolah itu sering malas gitu, dulu sahabat-sahabat saya sekolah. Terus akhirnya diarahkan lah sama pada saat itu sama suami saya di SMA dulu ya, kelas 2 itu sering diarahkan ke ustadz kayak gitu kan, di ruqyah. Udah beberapa ustadz lah, udah beberapa kiai, banyak saya meruqyah. Sampai terakhir ini ketemu Ustadz Taufik. Wah, baru terus beliau bilang ya itu memang salah satu hadiah dari Allah gitu kan, karena nggak semua manusia dikasih
sama beliau juga sempat waktu itu akhirnya diarahkan ke TKN, Toreko Kodria Naksabandia, udah belajar aja dari dasar gitu. Itu kenal sama beliau itu saya kesini juga sama sahabat-sahabat mau diruqyah. Pertama-tama itu mau diruqyah, terus saya nggak mau ngelihat makhluk lain gitu. Tapi kalau menurut beliau ya itu memang nggak bisa ditutup gitu, karena memang itu udah Allah kasih gitu kan. Cuma disuruh arahkannya lebih mendekatkan diri ke Allah, ke Tuhan, lebih mendekatkan diri lagi karena supaya gak salah jalan kayak gitu. Jadi saya itu lebih ke santri kalong, mencari beberapa guru. Kayak dulu pertama kali belajar ada namanya Ustadz Abdur Jawad, itu murid dari Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Nah itu guru spiritual juga. Jadi banyak deh beberapa guru-guru spiritual dari daerah Jawa juga ada, dari PGAA. Terus saya pernah belajar di Perisai Banten sama Abah Yonis, Abah Guru Yonis Ramli. Terus sampai akhirnya ketemulah dengan Gus Nur Samsun ini, guru besar Padepokan Cakra Lodaya Nusantara. Ini kok kayaknya feeling serak gitu kan belajar ya. Waktu itu sama Gus juga sempat mau berobat, bisa nggak ya Gus dihilangin, nggak mau ngelihat makhluk gaib kan, katanya kan mata batin nggak ada, tapi saya lihat gimana tuh gitu. Sampai saya dulu belajar di dalam kitab Al-Aufaq itu memang Allah, manusia itu punya dua mata kan, mata ainiyah dan mata basroriyah. Nah tapi ada yang Allah buka mata basroriyahnya dan ada yang Allah tutup, seperti halnya almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah beliau itu nggak bisa melihat dengan jelas, tapi mata basroriyah tajam beliau itu, makanya bisa punya banyak santri tuh. Dikira orang sembarangan, bukan, itu kayak Abdurrahman Wahid itu hebat gitu. Jadi ya sudah, akhirnya mungkin inilah jalannya sampai saat ini. Saya kalau sekarang saya udah lebih enjoy. Kalau dulu saya suka stres sendiri, aduh ini gimana ya pasien begini. Karena setiap waktu pasti ngeliat ya. Iya, itu pasti ngeliat. Cuma kalau pas udah semakin besar, terus banyak doa-doa yang saya amalkan kayak wirid cakron, itu lebih bisa kontrol gitu. Kalau dulu waktu zaman sekolah itu pasti kesurupan. Sering kesurupan? Sering, ibu saya ke sekolahan gitu kan, ini anaknya kemasukan gitu, tapi saya nggak mau dipondokin. Kan katanya kan harus di pesantrenin gitu, biar dapat arahan lah. Iya, nggak mau saya. Nah terus dulu itu alhamdulillahnya guru ngaji saya itu sabar gitu kan, jadi kalau saya kemasukan ya dikeluarin, tapi kalau nggak kesel nggak marah. Nah terus pas ikut gemblengan sama Gus dulu awal mula tuh sama Gus Nur Samsun, ikut gemblengan udah nggak pernah aneh-aneh, udah pokoknya udah bisa ngontrol deh. Terus ya mulai akhirnya pas habis belajar sama beliau setahun, saya tirakatin, ambil beberapa keilmuan, udah tirakat baru megang orang gitu kan. Nah, terus sama Sotopik diarahkan lagi ke TKN, katanya biar mantep gitu kan, kalau cuma nyari kedijayaan nanti akidahmu kurang gitu ya. Udah, jadi saya belajar. Nah di YouTube ini juga nih Cak, nanti Cak ngerasain nih Cak nih, kalau udah banyak fans Cak, banyak yang nyinyir juga. Cak harus siap menghadapi netizen tuh Cak. Ya semua kan pasti ada Iya. apa ya nggak semuanya ini ya, kita ya ambil yang terbaik. Ambil yang terbaik. Kalau saya sih sekarang saya lebih tebal kuping ya sahabat-sahabat, karena apa? Saya merintih, saya susah, saya nggak minta sama kalian gitu kan ya. Buat yang suka sama saya alhamdulillah, buat yang selalu mendukung saya alhamdulillah. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kebaikan kalian Allah bales. Yang buat yang nyinyir saya juga alhamdulillah, mau nonton YouTube saya. Kan dia nyinyirin tapi kan nonton YouTube saya Cak. Gitu. Jadi suka dukanya jadi YouTuber itu nanti banyak Cak gitu. Tapi kayaknya kalau Catris ini banyak fansnya nanti ya sahabat-sahabat ya. Wah bisa. Iya karena ya kan kalau lebih banyak ke musik aja Cak, sholawat gitu. Ya kalau banyak yang suka ya alhamdulillah, enggak Iya. juga ya nggak apa-apa. Pokoknya gitu. ambil sisi positifnya, Iya. buang sisi negatifnya. Udah biasa itu ya, YouTuber itu dinyinyirin udah biasa Cak. Wah saya banyak kadang yang menghujat kayak konten-konten saya. Kalau saya kan lebih ke explore, kesurupan, terus kadang saya pakai mediator gitu ya, itu banyak yang bilang halu, settingan. Saya biarin aja settingan ya, yang penting hiburan gitu kan. Untuk ini saya mau nanya lagi tuh terakhir, Iya. untuk pengalaman yang nggak
bisa dilupain sampai sekarang? Pengalaman yang nggak bisa dilupain ya itu yang kena santet hampir mati. Tapi alhamdulillah waktu itu suami saya karena dia nggak head, terus dia engeh gitu loh, engeh kayak saya udah ngap-ngapan kan, didoain sama dia, diruqyah gitu, dibacakan ayat-ayat ruqyah, terus akhirnya bangun lagi. Nah cuma jadi dari situ saya bisa lebih belajar gitu, lebih belajar dan lebih fokus lagi. Kalau untuk pengalaman jadi santri kalong ya banyak gurunya jadi karena kan kesana kesini terus pengalaman yang nggak bisa dilupakan dari seorang spiritual itu kadang suka dites gitu, suka Berarti dites. nggak cuman Kori sama vokalis saja Iya. yang dites ya, sering dites juga ya berarti ya, Sering sama-sama dites. sering dites ya. Bener gak sih ini ada ilmu sajam gitu kan, karena ada yang jebol waktu itu kan, tapi kak mungkin dia karena sombong terus asmanya kurang, ya bisa jadi keyakinannya kurang gitu kan. Kadang ada yang ngetes juga langsung datang, tapi alhamdulillah kadang-kadang saya itu kayak ada yang ngasih tahu, oh itu hati-hati nih ini ngetes gitu, tapi ya dia pulang ya nggak jebol gitu, kayak ngisi-ngisi badan. Ada juga pokoknya banyak lah yang aneh-aneh pengalamannya. Nggak cuma Kori, kalau Kori kan kadang dites nih bacanya bener nggak nih orang nih gitu kan ya, suaranya bagus kan nih. Nanti kalau enak di telinga kan pakai lagi, dipanggil lagi, diundang lagi gitu. Sama, kita juga sama kadang ya, apalagi kalau orang-orang awam yang nggak yakin itu kadang pulang nyinyir, banyak juga kayak gitu. Terus kalau spiritual itu malah lebih ke orang-orang yang jauh, ya sama seperti matahari sih. Kalau yang deket kan panas, kalau yang jauh kena manfaatnya. Ya jadi kalau kiri kanan biasalah nyinyir gitu. Nah kayak Catris aja, nanti ketika jadi YouTuber itu pasti ngerasain orang-orang terdekat kok malah kayak gini, yang jauh malah pesa aja apa kabar. Iya Ya gitu. kalau mungkin itu udah satu paket kan, kita milih apa pasti kan ada Ya resikonya. ada resiko. Ya tinggal kitanya aja, balik lagi ke kitanya, kita cara nyikapinnya. Yang penting ya kita nggak apa ya bahasanya, saya nggak ngejahilin Iya kamu benar. gitu. Yang penting kita tetap di jalan yang benar. Kita benar aja dinyinyir, apalagi nggak benar ya Caya. Gitu. Apalagi kita belajar dari guru kita kan. Nah guru kita itu juga Ustaz Taufik luar biasa ujiannya, tantangannya untuk menjadi sekarang sang bintang, sang legendaris. Beliau itu udah dari merintis dari bawah sampai ke atas itu ada prosesnya ya. Semua ada proses. Semua ada prosesnya gitu. Nggak mungkin sesuatu pencapaian yang luar biasa itu dilalui dengan biasa-biasa saja. Iya, instan apalagi nggak ada gitu. Yang ada kalau instan tuh kayak paket instan, nah itu ada. Kalau mie instan aja harus dimasak kan dari Catris. Mie instan aja masih harus direbus. Iya, mie instan aja masih harus direbus. Nah, oke sahabat-sahabat, jadi kita nih bertukar pengalaman ya antara spiritual dengan seorang Kori. Kalau Catris kan memang dari orang tua. Kalau saya sebenarnya nggak ada niat juga jadi spiritual, tapi kenapa saya ingin menjadi spiritual, karena saya tuh gregetan sama dukun-dukun Cak nih awalnya nih, sama dukun-dukun yang suka memanfaatkan masyarakat, yang suka memanfaatkan orang-orang awam dengan trik, apalagi morotin uangnya. Nah di situ saya itu mencari sosok guru spiritual yang benar-benar dia paham akan ilmu hikmah, paham akan dunia spiritual. Jadi saya biar nggak bisa dibohongin lagi ya, kayak triknya uang goib kayak gitu kan, atau mengeluarkan penyakit santet yang sebenarnya seperti apa, teluh yang sebenarnya seperti apa, yang keluar klinik itu kan palsu. Nah itu di situ saya mendorong gitu loh, mendorong diri saya untuk belajar ini bohong atau benar gitu kan. Jadi kan kalau saya udah terjun, saya belajar, jadi saya tahu mana yang asli mana yang settingan, karena adanya ilmu trik pasti ada ilmu asli. Jadi disitulah untuk mendorong. Nah terus kan kadang kalau spiritual laki-laki terus pasiennya perempuan juga kan banyak yang nggak beres gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, kalau perempuan curhat sama perempuan kan lebih enak, lebih terbuka, terus kita ngebantunya juga maksimal, nggak ada dukun-dukun cabul, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Jadi di situ nih saya membantu sahabat-sahabat perempuan gitu.
gitu. Dan saya juga ingin menonjolkan kalau perempuan juga bisa lebih dari laki-laki, bisa berkarya gitu. Ya oke sahabat-sahabat, ini dari tadi saya ngecaprak mulu ya, saya aus sahabat-sahabat, nggak ada es kopi. Ya kita sebelum kita tutup, kita salawat dulu ya sahabat-sahabat ya. Kita dengerin lagi nih suara masnya Catri sahabat-sahabat. Terus jangan lupa nih buat cewek-cewek fansnya Anita Indigo, buat abang-abang cangcingnya babe ya, di subscribe, like, komen, dan subscribe channelnya Tris Abdillah ya sahabat-sahabat ya. Supaya kalau Catris fansnya banyak, Catris tuh terus berkonten, beredukasi, memberikan suara-suara emasnya dengan bersolawat ya, channelnya biar maju sahabat-sahabat ya. Oke, buat yang udah like, komen, dan subscribe, buat sahabat Anita juga terima kasih saya ucapkan, selalu mengikuti channel saya. Mudah-mudahan kalian rezekinya dilimpahkan, dijauhkan dari wabah, virus, magebluk, dan penyakit. Amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup, seperti biasa sahabat-sahabat ya, kita sholawati bil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya sahabat-sahabat, terima kasih. Akhirul kalam dari saya Anita Indigo dan Catris Abdillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putar tasbih, waca sholawate.